Shalom adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, hari Minggu, kita bisa beribadah bersama-sama. Tuhan kita baik ya, Tuhan Yesus kita baik. Karena pada pagi hari ini kita bisa diberikan kehidupan, kesehatan, bisa melihat mama papa. Nah, hari ini kita mau bersama-sama puji Tuhan. Kita mau memulai ibadah kita akan bersama-sama bernyanyi Tuhan Yesus baik. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Oh iya, kakak hari ini ditemani oleh Kak Elisa dan juga Abang Delon. Yuk kita mulai. Semuanya tepuk tangan yuk. Katakan tiada berkesudahan. Tepuk tangan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Siapkan jempolnya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita nyanyikan lagu ini dari awal ya. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lebih semangat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hebat. Yuk silahkan duduk. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau membuka dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami bisa melihat matahari, kami bisa melihat keluarga kami dan orang-orang di sekitar kami. Setiap kasih-Mu, setiap hal yang ada di sekeliling kami, itu semua adalah berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Biarlah agar kami bisa bersungguh-sungguh ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi satu buah pujian. Pujian yang baru. Judulnya Ajar Aku Mendengar Seperti Samuel. Kita akan nyanyikan lagu ini pelan-pelan ya. Silahkan ikuti baca teks yang ada di bawah. Oke? Yang belum bisa baca gimana? Yang belum bisa baca dengar dulu ya. Kalau sudah sekiranya bisa mengikuti, ikuti kakak. Oke? Yuk Bang. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku
Kita ulangi dari awal ya. Yuk. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Shalom, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Puji syukur, hormat kehadirat-Mu Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih, yang menuntun kami sepanjang tahun 2021 sampai bulan Januari ini Tuhan, hari yang ke-24. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, terutama anak-anak kami, orang tua kami yang mendengarkan di rumah secara online. Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, ampunkan dulu segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu mendapat kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau membaca dulu titah keempat dengan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah hari Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu juga. Anakmu laki-laki atau perempuan, pembantu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang bisa berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap remeh akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Lalu kita membaca 2 Timotius 3, 15 sampai 16. Ayat ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ayat ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, siap ya untuk mendengarkan cerita. Ada satu keluarga, anaknya bernama Timotius, ibunya bernama Eunike, dan ayahnya adalah seorang Yunani. Neneknya bernama Lois. Setiap hari ibunya dan neneknya mengajarkan Timotius akan firman Tuhan. Sebelum diajarkan, ibu dan neneknya mengatakan, Timotius,
datang ke sini sayang. Kita mau berdoa dulu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu Timotius datang dan berkumpul sama orang tuanya. Tahu nggak anak-anak? Timotius itu masih kecil, belum bisa membaca, belum bisa menulis. Jadi dia mendengarkan dengan baik. Lalu orang tuanya berdoa. Dan sesudah berdoa, lalu diambil Alkitab. Dibacanya lah Alkitab. Timotius begitu tekun dia mendengarkan firman Tuhan. Sambil dia melipat tangan, dia mendengarkan firman Tuhan. Terus setiap hari, setiap bangun tidur, mau tidur, orang tuanya mengajarkan firman Tuhan. Tahu nggak firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Karena itu diajarkan oleh ibunya Timotius dan neneknya supaya takut kepada Tuhan. Karena itu dia bertumbuh menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang baik dan benar. Sampai dia besar. Terus begitu dia lakukan setiap hari. Pokoknya begitu mau pergi ke sekolah, sesudah besar, dia tetap berdoa dengan baca firman. Tuh coba, kamu anak-anak dan orang tua kami, apakah mengajarkan kepada anak-anak firman Tuhan, berdoa? Nah, kami percaya ya. Terus ajarkan kepada anak-anak firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sangat baik sekali. Seperti yang dikatakan di 2 Timotius 3 ayat 15. Dikatakan di sana bahwa ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena itu Timotius terus diajar. Dan kamu juga anak-anak harus mau diajar ya sama orang tua. Dan begitu pun sama guru sekolah minggu. Nah, Timotius membiasakan diri mendengar firman Tuhan, menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan menjadi orang yang cerdas. Kamu juga mau kan cerdas kan? Pintar kan? Nah, karena itu biasakanlah membaca firman Tuhan. Firman Tuhan itu tidak merugikan, tidak menjadi kita menjadi anak yang tidak baik. Pasti baik. Karena firman Tuhan itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Firman Tuhan itu mengajar kita untuk menjadi anak yang betul-betul berperilaku yang lebih baik lagi. Tumbuh iman kita. Kalau sudah tumbuh iman kita kepada Kristus, menjadi anak yang betul-betul sungguh-sungguh menghormati orang lain, menghormati orang tua, terutama taat kepada Tuhan Yesus. Karena itu, biasakanlah membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Walaupun kamu dan orang tua kami sekarang mendengarkan firman Tuhan secara online, karena kita mengalami virus pandemi COVID-19. Tapi percayalah, jangan takut. Kalau kita memohon pengasihannya, memohon pertolongannya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita kebaikan, kesehatan yang dari Tuhan. Itulah cerita dari
Timotius. Ada lagi satu, Samuel. Samuel juga dari kecil sudah dibawa orang tuanya ke bait Allah. Di sana dia dididik, di sana dia melayani umat yang beribadah ke tempat gereja mereka pada waktu zaman dahulu kala. Samuel itu adalah yang terpanggil, yang dipanggil oleh Allah untuk melayani umatnya. Kita juga mau seperti Timotius, mau seperti Samuel, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Karena itu, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan, jangan bosan-bosan beribadah, jangan bosan-bosan untuk melakukan yang baik. Itulah sedikit tentang cerita kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang sungguh sangat hebat. Firman-Mu itu tajam seperti pedang bermata dua. Karena itu Tuhan, ajar kami, ajar anak-anak kami, dan kami pun orang tua. Tuhan ajar supaya kami terus dalam hidup kami ini memuliakan-Mu. Terus kami Tuhan dengar-dengaran firman-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan anak-anak kami juga, orang tua kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Dan ampunkan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pengumuman minggu ini. Pertama, persembahan. Persembahan adik-adik dapat dikirimkan melalui Bank Mandiri di mana nomor rekeningnya adalah 132 00 171 85407 atas nama HKBP Cimahi, Jalan Sisinga, Mangaraja. Dengan keterangan persembahan sekolah minggu. Dan jangan lupa juga untuk konfirmasi ke Bendahara Huria. Yang kedua, bagi adik-adik sekolah minggu yang belum mendapatkan bingkisan Natal, boleh menghubungi guru kelasnya masing-masing. Sekian pengumuman minggu ini. Puji Tuhan, hari ini kita telah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tibalah waktunya untuk kita bersama-sama memberikan persembahan. Tadi kita sudah mendengarkan pengumuman ya, untuk menyampaikan persembahan kita kepada orang tua kita untuk disampaikan ke rekening gereja. Atau jika kesulitan untuk rekening gereja, kita juga boleh untuk menitipkan kepada sintua atau guru sekolah minggu yang rumahnya dekat dengan kita. Nah sekarang kita akan bersama-sama memberikan persembahan sambil mengangkat pujian, dengar dia panggil nama saya. Kita angkat pujian ini dengan semangat ya. Tepuk tangan semuanya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh
Kita angkat pujian ini dari awal ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil ya. Dengar dia panggil nama saya. Tunjuk saudaranya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan ya. Ku jawab ya, ya, ya. Lebih keras lagi. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tangannya di atas semua. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang berlimpah kepada kami. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Berkati persembahan ini menjadi kemuliaan untuk-Mu dan untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah yang Maha Kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Marilah kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Sampai jumpa. Selamat hari Minggu yang akan datang, kita ketemu lagi.